Hai sahabat biologi, kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Gusasi dari kelas C Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun SSI MSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan evolusi dan bagaimana teori serta bukti dari evolusi? Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Dokumentasi bukti-bukti fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi, dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Sedangkan hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Teori evolusi. Setiap berbicara perihal teori evolusi, tidak sedikit yang berpikiran bahwa teori ini erat kaitannya dengan Charles Darwin. Banyak yang mengira bahwa teori evolusi hanya berbicara mengenai perubahan kera menjadi manusia. Darwin mempublikasikan bukunya yang berjudul On the Origin of Species. Perbedaan evolusi dan teori evolusi. Evolusi adalah proses pewarisan sifat yang terjadi di alam, sedangkan teori evolusi adalah sebuah paradigma dan penjelasan mengenai evolusi. Teori evolusi terbagi menjadi dua, ada teori Charles Darwin dan teori Lamarck. Menurut Charles Darwin, melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species, mengungkapkan bahwa seleksi alam memiliki peranan yang sangat penting dalam evolusi. Darwin mengamati fenomena biologis yang terjadi di Pulau Galapagos. Salah satu contoh evolusi yang didapat oleh Charles Darwin yaitu burung finch. Semua burung finch yang berbeda spesies memiliki paruh yang beradaptasi dengan jenis makanannya. Darwin juga mengamati bahwa perbedaan variasi genetik pada burung finch dan kapasitas reproduksi juga mempengaruhi evolusi. Yang kedua, Jean-Baptiste Lamarck. Pada suatu ketika terjadi bencana kekeringan sedemikian rupa sehingga jerapah hanya dapat memperoleh makanan dengan mengambil daun-daun yang ada di pepohonan. Karena sering mengambil daun-daun di pepohonan, makanan diakibatkan leher jerapah tertarik makin lama semakin panjang. Inilah evolusi yang ditemukan Lamarck, yaitu jerapah yang mulanya lehernya ada pendek dan berakhir pada panjang dikarenakan sebuah jerapah tersebut mengambil makanannya di pohon. Perbedaan menurut Lamarck dan Darwin. Teori menurut Lamarck. Menurutnya, nenek moyang jerapah dahulu berleher pendek karena sering mengambil daun di pohon untuk dimakan akibat leher jerapah tertarik. Maka, lama-kelamaan akan panjang. Akhirnya sifat peroleh yang baru yaitu leher panjang diwariskan pada generasi-generasi berikutnya sehingga jerapah sekarang berleher panjang. Sedangkan menurut Darwin, nenek moyang jerapah punya variasi panjang leher. Ada yang berleher panjang, ada pula yang berleher pendek. Jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makanan dengan menjangkau daun-daun di pohon, sehingga tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher panjang tetap dapat memperoleh makanan dari daun-daun di pohon, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Konsep yang mendukung teori Darwin terbagi menjadi dua, ada teori August Weismann dan kupu-kupu Biston bistularia. Teori August Weismann. Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus, lalu mereka dikawinkan. Ternyata anak tikus yang lahir tetap berekor panjang. Langkah itu dilakukan sampai dengan 21 generasi, dan keturunan yang terlahir ternyata tetap berekor panjang. Sedangkan kupu-kupu Biston bistularia, sekitar tahun 1850 yaitu masa sebelum berkembangnya revolusi industri di Inggris, kupu-kupu Biston berwarna cerah lebih banyak daripada kupu yang berwarna gelap. Tetapi setelah berlangsungnya revolusi di industri, ternyata kupu-kupu yang berwarna gelap lebih banyak daripada kupu-kupu yang berwarna gelap. Bukti-bukti terjadinya evolusi. Adanya variasi antara individu dalam suatu keturunan. Yang kedua, adanya pengamatan evolusi dalam waktu singkat. Yang berikut adalah penemuan nenek moyang bersama. Yang berikut adalah ditemukannya fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Ada yang berikut adalah penemuan embriologi perbandingan serta penemuan mengenai DNA. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat biologi.